Oke, selamat datang kembali di channel saya. Nah, sesuai janji di video sebelumnya, saya akan bahas soal fenomena formasi 3-4-3, terutama banyak dipakai di pelatih-pelatih tim nasional seperti Inggris, kemarin Belgia, terus Jerman, Belanda, dan masih ada beberapa tim lainnya. Nah, kita langsung aja lihat di skemanya ya. Nah, di sini kelihatan saya gambarkan di 4-3-3 ya. Nah, formasi secara dasarnya 3-4-3 ini seperti ini yang lagi populer sekarang. Nah, kemunculannya untuk awalnya pasti sudah dari dulu ya. Formasi 3 back ini adalah formasi klasik yang sudah lama dipakai, terutama saat tahun 60 atau 70 yang masih menggunakan konsep libero. Nah, dulu di pemain-pemain di era tahun 60-an 70-an itu sangat terkenal dengan posisi libero. Ada beberapa pemain yang melegenda dari posisi ini. Nah, yang kita bisa lihat seperti posisi nomor 3 ini ya. Dulu ada Franz Beckenbauer, itu pemain Bayern Munchen dan timnas Jerman. Itu juga sebenarnya posisinya adalah libero. Jadi seperti yang di sini. Terus kemudian ada beberapa di sepak bola Italia juga mengenal posisi ini. Nah, kemudian di era tahun 90-an formasi 3 back ini mulai ditinggalkan karena secara umum mereka menggunakan 4 pemain belakang sejajar. Nah, ini yang mengenalkan dan mempopulerkan formasi 4 sejajar ini tak lain dan tak bukan adalah sang maestro Arrigo Sacchi ya. Ini ya, kalau untuk di kepelatihan dia itu dianggap salah satu dewanya strategi. Meskipun dulu Arrigo Sacchi ini tidak pernah bermain bola, tapi pengetahuan taktiknya luar biasa. Beliau juga yang kemudian mengenalkan sistem zonal marking, jadi menguasai lapangan dengan mengawal zonanya, bukan mengawal pemainnya secara ketat. Nah, pengaruh zonal marking ini adalah akhirnya berimbas kepada penggunaan 4 back sejajar untuk salah satunya menjebak offside. Nah, taktik ini yang bermula dari Arrigo Sacchi terus kemudian menular ke hampir seluruh tim-tim Eropa dan bahkan dunia. Di tahun 90-an yang terjadi dengan revolusi 4 back ini akhirnya terus dipakai sampai ke tahun 2010 dan awal 2010. Terus kemudian salah satu pelatih muda saat itu di 2010 dan 2011 yaitu ada Antonio Conte, dulu pemain Juventus, memperkenalkan kembali konsep 3 back dengan menumpuk gelandang. Jadi waktu itu dia melatih Juventus menggunakan formasi 3 back dan tengahnya terkadang fleksibel 3-4-3 atau 3-5-2. Tapi formasi 3 back ini kemudian sukses di Juventus dan kemudian juga dibawa Antonio Conte di Chelsea dan juga di timnas Italia. Berdasarkan pola permainan dan prestasi yang dihasilkan oleh Conte, formasi ini dianggap berhasil. Nanti kita jelaskan keunggulan-keunggulan 3-4-3 ini ya, dan kenapa sekarang banyak pelatih-pelatih terutama pelatih timnas menggunakan formasi ini. Nah, kemudian sekarang juga muncul lagi yang lebih banyak adalah 3-4-3. Nah, kita langsung bahas soal alasan-alasan memakai formasi ini. Kita lihat dari belakang dulu. Kenapa harus 3 back? Nah, 3 back ini sebenarnya sebagai antisipasi jika ketika menyerang full force, artinya ketika tim lawan itu bermainnya sangat bertahan, maka 3 back ini sebagai opsi supaya ketika bola serangan itu mentah di kaki lawan,
serangan balik bisa diantisipasi dengan baik. Karena apabila menggunakan 4 pola sejajar, 4 back sejajar, umumnya fullback sudah di atas garis pertahanan lawan ya. Jadi fullback biasanya sudah sampai di sepertiga lapangan akhir, dan apabila lawan mendapatkan counter attack, biasanya lawan akan mengincar posisi-posisi flank dari tim kita. Ini anggap aja kita sedang bermain ya, tim kita, sehingga flanknya akan sangat kosong, di mana pemain dengan kecepatan tinggi akan dengan mudah bisa sampai ke pertahanan. Nah, dengan formasi 3 back ini, setidaknya ada pemain yang lebih condong ke sisi flank, sehingga ketika di counter attack, flanknya tidak kosong banget. Sudah ada pemain yang siap untuk menutup ruang yang kosong di sebelah flank ini. Nah, itu untuk pertahanan ya. Meskipun kalau dalam permainan sepak bola itu apapun formasinya, penerapannya di lapangan bisa fleksibel. Pemain mempunyai peran yang beda-beda, role ya, punya role yang berbeda-beda. Tetapi salah satu alasan 3-4-3 menggunakan 3 back di belakang, salah satunya menurut saya adalah untuk mengantisipasi serangan balik, sehingga flank tidak kosong dan tidak menjadi titik lemah. Oke, terus untuk pemain tengah, kenapa juga memakai 4? Karena kerawanan dari 3 back ini. Dengan 3 back yang lebih rapat di tengah, meskipun yang sebelah kiri atau kanan back ini bisa ke flank ya, bisa lebih melebar ke flank, tapi mereka cenderung untuk formasi normal, untuk menyerang dari awal, itu mereka akan lebih rapat di tengah. Terus kemudian karena rapatnya ini, kemudian membutuhkan wing back. Jadi bukan full back seperti di pola 4-4-2 atau 4 pola yang lain yang menggunakan 4 pemain belakang ya. Jadi tetap membutuhkan full back di sebelah kiri atau kanan. Nah, full back ini agak menggantung karena punya tugas lebih banyak atau lebih luas daripada sekedar full back. Dia menjadi jembatan untuk lini belakang dan lini depan. Jadi benar-benar ditaruhnya di tengah dengan daya jelajah yang tinggi. Nah, idealnya kedua fullback ini diisi oleh pemain-pemain dengan fisik yang sangat kuat, dengan daya jelajah yang sangat tinggi, sehingga di dalam satu pertandingan bisa jadi fullback ini memiliki jangkauan seperti 12 atau 13 km setiap pertandingan, karena dia akan mengcover sisi flank, tengah dan belakang, atau bahkan sampai depan. Nah, kemudian untuk di tengah, posisi 2 center midfield ini biasanya akan diisi pemain-pemain dengan karakter satu lebih bertahan dan satu lebih ofensif. Nah, jadi perannya adalah satu sebagai DM dan satu lagi sebagai attacking midfield. Nah, gunanya adalah yang DM untuk membantu pertahanan. Jadi seumpama ada serangan balik pun, jika kemudian satu pemain menutup flank yang sedang diserang, maka biasanya defensive midfielder ini akan turun ke bawah menambah jumlah pemain bertahan, sehingga langsung tertutup, sementara menunggu rekan-rekannya untuk balik mengambil posisi bertahan. Nah, untuk menyerang ya tinggal offensive midfieldernya yang menyerang, attackingnya maju ke depan untuk mengkreasikan serangan ke depan. Jadi formasi ini tidak mutlak di lapangan akan berlangsung sepanjang 90 menit akan formasinya seperti ini ya. Jadi selalu akan fleksibel gimana, dan selalu akan mengikuti respon dari lawan. Nah, dalam hal ini secara umum aja biasanya ada wingback ini yang tadi kita bahas, terus satunya defensive midfielder, satunya attacking midfielder ya. Jadi posisi bisa bertukar ya. Nah, tadi saya terlewat untuk membahas tentang pemain belakang ini. Nah, pemain belakang ketiga ini tidak semuanya murni sebagai pemain belakang. Biasanya ada satu pemain yang dianggap mempunyai kemampuan olah bola yang lebih bagus dan passing yang lebih akurat. Nah, biasanya menjadi opsi serangan itu salah satu dari center back ini ya. Nah, umumnya ditaruh di tengah atau samping. Nah, itu tergantung kebijaksanaan pelatih.
Nah, biasanya pemain-pemain ini akan membantu mengalirkan bola dari belakang jika timnya memang ingin mengalirkan bola pendek. Itu, nah bisa jadi nanti pemain dengan olahan bola yang bagus itu merangsek ke depan. Contoh nih umpamanya pemain nomor 3 ya, merangsek ke depan, terus kemudian pemain nomor 6 bergantian mundur ke belakang, menutup posisi pemain nomor 3 yang sedang membangun serangan. Nah, seperti itu. Jadi fleksibilitasnya bisa terus bertukar posisi sepanjang 90 menit pertandingan ya, tergantung gimana lawan, gimana situasi, gimana prioritas yang harus dikerjakan. Sambil ya itulah sepak bola modern ya. Nah, untuk pemain depannya ini juga kenapa mesti 3? Karena sebenarnya dulu Conte menerapkan skema 3 di belakang dan skema 3 di depan ini untuk mengcounter kebanyakan strategi yang berlangsung saat itu. Nah, saat itu tuh umumnya pemain belakang tuh menggunakan 4 pemain sejajar. Dengan 4 pemain sejajar, kita bisa bayangkan lah seperti lini tengah ini ya, 4 pemain sejajar. Titik yang paling rawan adalah biasanya di flank. Jadi bukan sisi yang paling mendekati garis sayap, tetapi flank. Jadi antara sayap ujung dan tengah itu di flank sini. Nah, dengan formasi 3 penyerang seperti ini, pemain-pemain sayap, penyerang sayap gini akan mencari ruang di flank untuk kemudian masuk. Nah, berdasarkan pengakuan Conte sewaktu itu, ini strategi untuk mengcounter 4 pemain belakang. Nah, jika hanya menggunakan 2 striker, biasanya akan dimatikan oleh 2 center back. Tapi kalau menggunakan 3, perhatian 4 pemain belakang itu akan terpecah. Dan biasanya pemain-pemain sayap penyerang sayap ini akan masuk lewat flank. Jika serangan sedang di kiri, ya flank kirinya dihajar. Gitu. Itu secara posisi ya. Nah, sekarang kita bahas secara tim. Keunggulan-keunggulan dari formasi ini. Nah, formasi ini keunggulannya salah satunya adalah fleksibilitas. Jadi ketika full total menyerang, mereka sudah siap apabila diserang balik menggunakan 3 back dan 2 wing back. Jadi ketika bola serangan patah, mungkin di sekitar luar kotak penalti ya, kemudian transisinya lawan mengoper umumnya ke sayap biasanya. Nah, yang mengcounter adalah dari defender yang di sisi flank itu. Nah, kalau itu gagal, biasanya salah satu defender juga akan ikut ke flank dan kemudian DM-nya akan turun ke sini. Jadi mengoverload sisi yang sedang diserang. Sehingga berharap serangan sudah patah ketika salah satu defender ini masuk mengoverload sisi yang diserang. Nah, dia bergerak ke sini dengan asumsi DM-nya akan mengisi posisi yang ia tinggalkan. Nah, itu fleksibilitasnya. Jadi pergantian posisi ini yang berfungsi untuk menutup lubang-lubang yang dibuat ketika lawan menyerang dengan kecepatan tinggi. Nah, begitu secara teorinya ya, secara teori. Oke. Dan kita bahas juga soal fleksibilitas menyerang ya. Jadi dengan adanya tiga penyerang ini, seperti yang tadi dibahas, penyerang sayap akan mencoba masuk lewat flank, lewat segini. Nah, biasanya fullback akan fokus ke flank, tetapi kita juga masih punya wingback. Nah, berdua ini bisa kombinasi, dan kalau sedang full force, tidak dalam posisi counter attack, bahkan pemain tengah ini bisa overload juga ke sisi flank yang sedang diserang, yang sedang menyerang. Jadi mereka bisa memiliki 3 pemain berkombinasi umpan untuk kemudian menerobos back lawan.
Nah, sementara striker sudah menunggu di sini dan juga umumnya penyerang depannya juga sudah menunggu di sini. Nah, terus kemudian si full wingbacknya kan juga sudah maju sampai sini. Dan ya backnya sudah pasti sudah menjaga di sekitar garis ini ya. Nah, itu fleksibilitasnya untuk menyerang. Nah, kemudian ini juga bisa terjadi di flank kanan ya. Nah, untuk penyerangan ini pemain penyerang tengahnya umumnya dipasang pemain-pemain yang power striker, artinya striker yang memiliki badan besar, tinggi, dan umumnya kuat nahan bola. Nah, fungsi dari pemain power striker di tengah ini biasanya sebagai penahan bola atau pemantul umpan. Nah, umpan ketika menyerang kan bisa dari mana saja ya. Kita asumsikan umpamanya dari gelandang menyerangnya, attacking midfieldernya ke power striker. Bisa juga dari yang tadi kita bahas, dari salah satu defendernya kemudian ke penyerang utamanya. Nah, ketika dia bisa menahan bola, opsi pergerakan pemain akan sangat banyak. Dengan 3 penyerang, dia menahan bola, kemudian sisi flank bisa mencari posisi. Biasanya mereka mencoba lepas dari jebakan offside. Jadi benar-benar menunggu momen ketika dia menahan, menunggu momen untuk kemudian mengumpan ke flank. Yang sekaligus juga membobol pertahanan. Atau kalau memang penyerang-penyerang sayapnya dijaga sangat ketat dan fullbacknya sangat baik menjaganya, bisa jadi dia umpan kembali ke fullback, ke wingback kanan atau kiri. Nah, kemudian dari sisi flank umpamanya kanan ya, ketika dikembalikan ke wingback, ya penyerang dan ini bisa kombinasi kemudian dibantu oleh salah satu midfield. Nah, seperti itu gambarannya. Nah, itu dari sisi fleksibilitas pergerakan pemain. Nah, kita bahas juga dari sisi fleksibilitas umpan. Nah, basisnya dulu Conte sempat menerangkan bahwasanya basisnya kenapa memilih 3 di belakang dan 3 di depan kemudian 4 di tengah ini adalah untuk memudahkan opsi umpan yang akan membentuk pola segitiga passing, segitiga kombinasi passing. Nah, kita lihat ya secara umum ya. Jika tim ingin menyerang memulai dari bawah, biasanya kiper akan mengumpannya ke salah satu back, kemudian dia akan memiliki banyak opsi umpan, bisa ke back yang lain, bisa ke depan, ke kiri atau ke kanan atau ke depan. Nah, ini sudah membentuk opsi segitiga passing, segitiga kombinasi passing. Bisa 1, 2, 3 atau ke sini 1, 2, 3. Ini untuk opsi ke depan ya, atau ke samping. Sudah 3 opsi passing. Nah, ketika bola sudah nyampe ke nomor 6, dia juga sudah terbentuk pola 3 kombinasi passing. Nah, 6, 4, 8 bisa ketika memang lawan menjaganya ketat, dia bisa kembalikan ke 4. Tapi dia punya 3 opsi passing, 6, 4, 8. Atau kalau ke depan bisa 6, 8, 9. Atau kalau mau lebih ke depan tengah bisa 6, 9, 10. Nah, ini segitiga ya. Atau kalau mau ke samping lagi juga ada 6, 5, 10. Nah, di sisi ini juga sama. 5, 11, 7, 7, 2, 5, 3, 2, 5, 6, 4, 8. Atau 6, 10, 5. Nah, kombinasi pola 3 pola trisula passing ini akan sangat efektif di di formasi 3-4-3. Nah, kita lihat ya. Pola-pola segitiganya ada di mana-mana. Oke. Nah, ini. Jadi ketika pemain siapapun pemain yang mendapatkan bola, dia akan mempunyai mempunyai trisula opsi passing. Oke. Sehingga aliran bola akan lebih rapih dan kemungkinan bisa mengecoh barisan formasi lawan dengan umpan-umpan
kombinasi umpan-umpan yang cepat dan akurat. Nah, ini fleksibilitasnya. Oke. Itu. Kemudian yang jadi persyaratan utama supaya formasi ini berjalan dengan baik adalah satu, umpamanya kita lihat dari belakang adalah ada salah satu dari 3 back ini yang memiliki istilahnya ball playing defender, artinya defender yang memiliki olah bola yang bagus dan umpan yang akurat sehingga bisa membantu penyerangan dan juga bisa menjembatani bola ketika akan build up dari bawah. Nah, kemudian di tengah, wingback ini mutlak harus pemain dengan daya jelajah tinggi, punya stamina yang sangat bagus dan juga memiliki kemampuan membaca serangan yang sangat baik. Karena tugas dia selain bertahan juga untuk menyerang. Karena kalau kemudian sedang diserang, si wingback ini akan berfungsi sebagai fullback yang juga mengawal pemain-pemain sayap lawan, sehingga backnya menjadi seakan-akan 5. Ini yang jadi lebih rapat dan lebih ketat, juga untuk mengantisipasi pemain lawan yang ingin menyerang lewat flank, sehingga di sayap sudah ada yang menempati posisi bertahannya, flank juga ada. Nah, itu fleksibilitasnya juga. Nah, harus memiliki wingback yang punya jelajah sangat bagus dan juga membaca permainan dengan sangat cepat. Nah, kemudian untuk yang pemain tengah ini juga ya secara umum tugasnya seperti itu ya, mengalirkan bola, istilahnya itu mengatur permainan, mengatur tempo, kapan harus cepat, kapan harus possession dulu. Nah, ini mutlak. Kemudian untuk penyerangan, mutlak kalau penyerang sayap samping ini itu harus memiliki kecepatan tinggi. Olah bola juga kalau bisa bagus, sehingga bisa menahan bola di sekitar sayap ini. Dan kalau memiliki skill bagus akan bisa berkombinasi dengan pemain wingback atau pemain tengah. Dan untuk striker diusahakan tuh memiliki pemain dengan body contact yang bagus, body balance yang sangat bagus, dan juga finishing yang bagus. Karena tipikalnya di 3-4-3 ini adalah power striker ini finisher ya tipenya, dan dia tidak akan banyak jauh untuk turun ke bawah, paling-paling hanya untuk menahan bola sehingga permainan bisa memiliki opsi untuk penyerangan lewat flank. Nah, contoh-contoh pemain dengan karakter seperti ini itu seperti Lukaku, Harry Kane, kemudian Zlatan Ibrahimovic kalau masih muda akan lebih sangar ya di posisi ini. Dan itu mutlak yang harus pemain-pemain yang harus karakter pemain yang harus dimiliki di posisi 3-4-3. Nah, untuk pembahasan posisi ini bukan menafikan bahwasanya formasi lain itu tidak bagus ya, tapi formasi dan cara bermain itu adalah pilihan dari pelatih, yang mana penerapannya pun dalam 90 menit akan berganti-ganti posisi, tetapi pola dasarnya adalah seperti ini. Nah, itulah yang jadi alasan beberapa pelatih, terutama yang saya bahas tadi ya, pelatih timnas itu mencoba membuat 3-4-3 itu dengan alasan bahwasanya untuk bertahan juga rapat, untuk menyerang juga tidak rawan diserang balik, dan juga fleksibilitas dari triagonal pass ini. Itu bisa semua pemain ini masuk ke sistem triagonal pass. Jadi opsi passingnya akan rapi, membangun serangan dari bawah pun bisa rapi. Tuh, ini akan sangat efektif jika pemain-pemain dengan peran dan kualitas yang mumpuni bisa mengisi posisi-posisi ini. Jadi nggak terasa udah 24 menit ya. Oke. Jadi 3-4-3 ini sekarang pun menjadi tren, dan mungkin dalam 2 atau 3 tahun lagi juga akan masih tren. Ini bukan menafikan bahwasanya ketika menjadi tren formasi lain menjadi basi ya, enggak. Di sepak bola itu tidak ada formasi yang benar-benar basi, mungkin kecuali formasi zaman-zaman tahun 60 atau 50 yang 4-2-4 dan segala macam ya.
kita ngomongin yang terakhir-terakhir ini aja. Formasi apapun itu bukan hal yang utama, tapi penerapannya di lapangan, pergantian posisi di lapangan itu yang jauh lebih penting. Formasi apapun, yang penting adalah rotasi dan pergantian posisi. Di era sepak bola modern seperti sekarang ya, itu semua pemain menyerang bersama-sama. Semua pemain juga bertahan bersama-sama. Meskipun pemain itu striker sayap atau wingback atau pemain attacking midfield, harus juga memiliki atribut bertahan yang baik. Mungkin tackle tidak setangguh pemain belakang, tetapi harus juga memiliki kemampuan untuk membaca permainan, membaca taktik lawan, membaca arah umpan lawan. Sehingga ketika semua bertahan, dia bisa memotong umpan lawan atau mematahkan serangan lawan berdasarkan analisa di lapangan. Jadi sepak bola modern tidak hanya soal fisik, tidak hanya soal skill, tapi juga soal intelektualitas, kemampuan membaca permainan, dan juga timing. Timing ini erat kaitannya dengan kedewasaan dan ketenangan serta kreativitas. Nah, itu. Jadi nanti kita juga akan bahas kalau sempat ya, formasi-formasi lain yang digunakan pelatih dan keunggulan-keunggulan formasi itu. Meskipun formasi tertentu tidak ada keunggulan formasi tertentu terhadap yang lain ya. Tidak berarti 3-4-3 lebih baik dari 4-4-2, 4-4-2 lebih baik dari 4-3-3. Semua formasi baik asal syarat-syarat yang diperlukan untuk menunjang formasi itu ada dan pemain mampu menerapkannya. Itu masalahnya. Nah, pelatih yang baik adalah pelatih yang mengetahui potensi pemainnya dan menerapkan formasi berdasarkan kapasitas pemain yang ada. Jadi kalau memang memiliki banyak pemain sayap, ya oke lah main di sayap pakai 4-3-3. Kalau memang banyak pemain tengah yang bagus, oke lah main di 3-5-2 atau 3-4-3 karena memang memiliki stok banyak pemain tengah yang bagus. Jadi munculnya formasi ini tidak mutlak ya. Sebaiknya seorang pelatih tidak memaksakan formasinya untuk semua tim. Nah, pelatih yang bagus adalah pelatih yang adaptif terhadap kebutuhan tim dan kapasitas tim. Timnya adanya ini, formasinya cocok apa? Nah, itu sebenarnya tugas pelatih dan kejelian pelatih. Jadi menurut saya pelatih yang baik bukan hanya pelatih yang memiliki satu strategi pamungkas, tapi adalah pelatih yang memiliki fleksibilitas dan kemampuan untuk membaca timnya dan menggunakan formasi sesuai dengan kapasitas tim. Nah, itu yang menarik. Oke, nanti kita akan bahas formasi-formasi selanjutnya atau taktik-taktik selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan salam dan jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.